Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah komponen darah, yang kedua adalah tahapan-tahapan pada laboratorium, yang ketiga adalah hitung jenis leukosit, yang keempat adalah pemeriksaan demam tipoid atau tidak. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, simak video berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin, meliputi bagian-bagian darah, ada komponen eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit keping darah. Ini adalah gambar dari eritrosit. Eritrosit biasanya atau umumnya umurnya selama 120 hari. Setelah itu dia akan beregenerasi menjadi sel baru. Kemudian leukosit. Leukosit ini ada beberapa jenis. Di gambar ini ada eosinofil, basofil, limfosit, dan lain-lain. Kemudian trombosit. Yang saya lingkari hitam ini adalah trombosit. Selebihnya itu adalah eritrosit yang bulat besar-besar itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Laboratorium ada beberapa. Pemeriksaan adalah pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Pra-analitik meliputi persiapan pasien dan lamanya pembendungan. Analitik meliputi reagensia dan kalibrasi. Pasca analitik penulisan hasil. Kemudian hitung jenis leukosit. Hitung jenis leukosit adalah untuk mengetahui jumlah total leukosit itu sendiri. Jenisnya adalah eosinofil, basofil, staf, segmen, limfosit, dan monosit. Ini adalah cara membuat hapusan darah tepi. Yang pertama harus diteteskan darah terlebih dahulu 1 tetes, kemudian diratakan dengan objek gelas yang lain, dan sudutnya harus 40 derajat. Setelah itu kita dorong pelan-pelan. Nah, seperti ini, seperti di gambar. Setelah itu kita keringkan selama 30 menit. Setelah kering, kita tetesi dengan metanol di masing-masing sediaan selama 5 menit. Jangan lupa di stopwatch. Kemudian kita tetesi dengan gimsa selama 1 menit. Kemudian kita cuci dengan air mengalir. Setelah kering,
harus benar-benar kering ya. Setelah kering, kita baca di bawah mikroskop pembesaran 40 kali. Nah, di dalam mikroskop gambarnya seperti ini. Jenisnya dikelilingi banyak eritrosit. Kalian harus teliti dalam membedakannya. Setelah kita periksa, ini adalah contoh gambar dari eosinofil. Yang pertama, yang kedua basofil, yang ketiga staf, yang keempat segmen, yang kelima limfosit, yang keenam atau yang terakhir adalah monosit. Beralih ke materi selanjutnya adalah pemeriksaan demam tipoid atau widal. Demam tipoid ini penyebab utamanya adalah bakteri Salmonella typhi, Salmonella PTA, B, dan C. Bakterinya gram negatif, berkembang baik pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian penularannya, sumber penularan utamanya adalah melalui feses dan urin dari penderita dan karier. Karier itu sendiri adalah pembawanya. Sumber penularan lain adalah kontaminasi bakteri pada air, makanan, dan jemari tangan. Infeksinya Salmonella typhi adalah umumnya dia itu menyerang paling banyak pada usia 5-19 tahun. Kondisi infeksi paling banyak adalah pria dan kariernya adalah wanita. Ini adalah cara kerja dari pemeriksaan widal. Yang pertama adalah kita harus mengetahui alat dan bahannya. Mikropipet 50 mikron, plat tes, yellow tip, dan reagennya. Kemudian melangkah ke selanjutnya adalah cara kerjanya. Yang pertama, kita harus pastikan reagennya tidak beku dulu, karena biasanya reagennya disimpan di kulkas. Kemudian kita teteskan masing-masing reagen ke kode plat yang sudah tertera sebanyak 1 tetes. Masing-masing 1 tetes OHAB. Selesai reagen ditetesi masing-masing plat, kita harus memipet serum atau plasma yang sudah diputar atau yang sudah disentrifus sebanyak 50 mikroliter di masing-masing plat.
Selanjutnya, setelah semua sudah, kita campur menggunakan yellow tip, bisa juga menggunakan lidi, tapi catatannya harus 1 kali. Setelah itu kita buang atau dicuci kembali. Selanjutnya, setelah dicampur, kita goyangkan dengan alat rotator sebanyak atau selama 2 menit. Fungsinya adalah biar reagen dan sirum tercampur secara merata. Ada cara lain juga, bisa juga cara manual, digoyangkan, waktunya sama selama 1-2 menit. Setelah itu kita baca, bisa juga di mikroskop, atau kalau kelihatan bisa juga dengan kasat mata. Interpretasi hasilnya, kalau positif adanya reaksi aglutinasi, sedangkan ini tadi tidak terjadi reaksi aglutinasi atau negatif. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.